Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tahapan mengenal diri sendiri sebelum mengenal Allah. Dalam Islam, setiap muslim wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Sebagaimana disebutkan, awwalu dini ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Namun, sebelum kita mengenal Allah, ada baiknya untuk mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Dengan mengenal diri sendiri, maka kita akan jauh lebih mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anjuran mengenali diri sendiri dalam agama sangatlah penting. Mengenali diri sendiri merupakan kunci untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Mengenali diri sendiri merupakan salah satu jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Yang artinya adalah, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengenali lebih dalam terhadap diri sendiri dilakukan secara lahiriah hingga batiniah. Diperlukan bagi manusia untuk berkomunikasi kepada dirinya sendiri dalam proses pengenalan terhadap diri tersebut. Mulai dari pengenalan fisik, sifat, hingga kemampuan dan kelemahan diri. Adapun tahapan dalam proses pengenalan diri sendiri, yang pertama adalah introspeksi diri. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk melakukan introspeksi diri. Kita harus mengerti apa saja yang telah kita lakukan selama ini. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia." Hadis riwayat Tirmizi. Tahap yang kedua adalah mengenal diri zohir. Diri manusia pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yakni diri zohir dan diri batin. Pada diri zohir, kita dapat menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat wujud fisik kita sendiri sebagai pengenalan awal akan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 2. "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Lalu kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari setetes mani hingga kita menjadi seorang manusia seperti sekarang ini. Kita dapat melihat, mendengar, berbicara dan bergerak berkat izin dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga adalah mengenal diri batin. Diri batin adalah ruh yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebelum mengenal Allah, dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Salah satu cara untuk mengenal diri sendiri adalah dengan melihat ke dalam kalbu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikannya?" Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Rasulullah SAW sendiri juga menegaskan mengenai sesuatu di dalam batin manusia yang harus dilihat dengan baik agar bisa mengenal diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku jadikan dalam rongga anak Adam itu mahligai, dan di dalam mahligai itu ada dada, dan dalam dada itu ada hati, kolbu namanya, dan di dalam hati ada mata hati, dan di dalam mata hati itu ada penutup mata hati, dan di balik penutup mata hati itu ada nur atau cahaya, dan di dalam nur atau cahaya ada rahasia atau yang disebut dengan sir. Dan di dalam rahasia itu
itulah aku, kata Allah. Hadis qudsi. Hati atau kolbu yang dimaksud di sini adalah hal yang gaib yang memiliki sifat kebaikan dan keburukan di dalamnya dan bergantung pada keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Bila ia telah baik, maka baiklah sekalian badan. Dan bila ia rusak, maka rusaklah sekalian badan. Dan bila ia rusak, maka binasalah sekalian badan." Itulah yang dikatakan hati. Dan tahapan yang terakhir adalah mengingat tujuan penciptaan. Cara lain untuk mengenal diri sendiri adalah mengingat kembali bahwa tujuan dari manusia diciptakan adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tujuan hidup untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu siapa yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian memaparkannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu, jika kamu orang-orang yang benar." Mereka berkata, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan kamu sembunyikan?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-33. Setelah mengetahui bagaimana cara untuk mengenali diri sendiri, kita perlu tahu bahwa sebenarnya ada beberapa manfaat yang didapatkan dari mengenal diri sendiri. Adapun manfaatnya antara lain, yang pertama adalah mudah meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan diri. Semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Hanya saja tidak sedikit dari mereka yang enggan atau bahkan tidak mengetahui hal tersebut. Adapun manfaat dalam mengetahui atau mengenal diri sendiri, salah satunya agar kita dapat meningkatkan segala kelebihan yang dimiliki dan mampu memperbaiki segala kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah lebih mencintai diri sendiri. Ketika kita sudah memahami apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri, secara tidak langsung kita akan lebih menghargai dan mencintai diri sendiri. Secara otomatis diri kita akan ikhlas dan legowo dalam menerima keadaan yang ada pada diri kita. Yang ketiga adalah lebih mudah bersyukur. Selain lebih mencintai diri, memahami diri sendiri akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut terlihat dari bagaimana kita lebih menghargai dan memahami apa yang menjadi kekurangan kita, baik itu kekurangan secara psikis maupun fisik. Namun, perlu diingat bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Yang keempat adalah mudah mencari dan menentukan solusi. Tentunya kita akan lebih mudah dalam mencari dan menentukan solusi karena semua manusia pastinya akan dihadapkan dengan berbagai masalah, mulai dari masalah yang ringan sampai masalah yang rumit. Sebagai contoh, dalam menyelesaikan masalah, tentu beberapa dari kita akan membutuhkan masukan ataupun saran dari orang terdekat. Hal tersebut mungkin akan menjadi suatu solusi dan pilihan yang tepat bagi kita yang mempunyai masalah rumit atau bisa dikatakan tidak dapat ditangani dengan sendiri. Yang kelima adalah mampu membaur dengan lingkungan sekitar. Sebagai makhluk sosial, pastinya kita akan dihadapkan oleh berbagai orang yang memiliki beragam karakter.
sifat, dan kepribadian. Dalam memahami orang lain, kita perlu bisa mengenal dan memahami diri sendiri terlebih dahulu. Maka dari itu, apabila kita sudah memahami diri sendiri, tentu kita akan lebih mudah memahami pribadi orang lain, terutama yang berada di lingkungan terdekat kita. Yang keenam adalah mampu menentukan pilihan dan tujuan hidup. Dalam hidup ini, tentu kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Dengan kata lain, hidup adalah pilihan. Pilihan tersebut juga pastinya beragam, mulai dari pilihan dalam berkarir sampai berhubungan sosial. Misalnya, apabila kita memiliki hobi atau bakat dalam bidang fotografi, tentunya kita akan lebih mudah untuk menentukan pilihan dan berkarir untuk menjadi fotografer. Yang ketujuh adalah jadi lebih tahu potensi diri. Ketika kita telah paham akan diri sendiri, maka kita akan menemukan beberapa potensi dalam diri. Dengan begitu, kita akan lebih mudah dalam meraih kesuksesan ataupun meraih target, baik itu dari segi karir maupun kehidupan. Dengan lebih mengenal diri dan potensi yang kita miliki, itu juga bisa menjadi titik awal menuju kebahagiaan hidup. Karena dengan begitu, kita menjadi memahami apa yang harus kita lakukan dari tujuan hidup yang kita miliki. Kesimpulan dari tahapan mengenal diri sendiri yaitu, perlu diingat bahwa manusia memiliki kepribadian yang beragam dan unik antara satu dengan yang lainnya. Semua perlahan akan nampak dari bagaimana caranya kita berproses dalam menjalani hidup ini. Tidak perlu berambisi menjadi seperti orang lain untuk mengetahui dan mengenal diri kita. Malahan, hal tersebut akan menutupi siapa diri kita sebenarnya. Selain itu, bila mana kita sudah paham dan mengenali sifat, karakter, dan kepribadian diri sendiri, akan terasa lebih mudah pula untuk mengenali dan memahami sifat dan karakter orang lain yang ada di sekeliling kita. Kemudian, kita akan lebih mudah untuk berjelajah keluar dari zona nyaman karena kita telah paham betul batas dan kemampuan diri sendiri. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai tahapan mengenal diri sendiri sebelum mengenal Allah. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Cukup sekian pembahasan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.